Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membahas sebuah film atau bisa dibilang spesial episode dari Kingdom series, yaitu Kingdom Ashen of the North. Untuk kalian yang belum nonton seriesnya, tenang, kalian tetap bisa menikmati film ini tanpa harus menonton seriesnya. Menceritakan perseteruan di antara pasukan militer kerajaan dengan sebuah suku barbar yang memiliki nafsu membunuh sangat tinggi. Di samping itu, seorang wanita bernama Asin hendak membalaskan dendam atas penduduk desanya yang habis dibantai. Selain bermodalkan tekad yang kuat, ia juga mengetahui cara untuk mengubah manusia menjadi zombie. Tentunya dengan plot twist yang super gacor membuat film ini sangat layak untuk dibahas. Skuilah, langsung aja kita masuk ke filmnya. Dimulai dari sebuah dinasti bernama Joseon. Dinasti ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu selatan dan utara. Setelah peperangan dengan Kekaisaran Jepang, Joseon Selatan menjadi porak-poranda, sementara itu Joseon Utara menjadi was-was. Cerita akan berfokus pada Joseon Utara. Selain was-was dengan Jepang, mereka juga berselisih dengan sebuah suku bernama Pajeowi. Suku Pajeowi terkenal barbar, agresif, dan sangat kuat. Apalagi kepala suku mereka yaitu Aidagan pernah membuat aliansi dengan suku lain bernama Jurchen, di mana gabungan suku ini terdiri dari 10.000 anggota pasukan tak terkalahkan. Menanggapi hal itu, para jenderal militer Joseon tak tinggal diam. Mereka mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen untuk memata-matai Pajeowi alias berkhianat. Para mata-mata ini mempunyai sebutan Seong Hwoyan. Sudah 100 tahun lebih mereka tinggal di perbatasan dinasti Joseon, tetapi status mereka tidak jelas atau bisa dibilang kaum terbuang. Tidak dianggap di suku Jurchen maupun rakyat Joseon. Tampak seorang bocah bernama Asin yang memasuki sebuah gua di hutan. Di sini ia melihat ukiran di dinding yang menggambarkan seekor rusa memakan sebuah tanaman. Namun tepat setelah memakannya, rusa itu langsung mati. Dan tak berselang lama, bangkit kembali menjadi zombie. Setelah itu, si rusa malah menghampiri harimau yang hendak menerkamnya. Walaupun sudah menjadi rusa zombie ganas, si harimau tetap lebih kuat dan memangsanya. Kini giliran si harimau yang berubah menjadi zombie. Lanjut soal ukiran tadi, ada penjelasan di mana tanaman itu bisa menghidupkan orang mati, tetapi ada harga yang harus dibayar. Tanaman itu tumbuh di sebuah hutan bernama Piesagun, sebut saja tanaman pembangkit. Suatu hari, dua prajurit dari Joseon menemukan banyak mayat di sana dengan kondisi mengenaskan, banyak luka gigitan serta luka lainnya. Tak lama datanglah seorang komandan. Diketahui bahwa orang-orang ini adalah pasukan Pajeowi karena tampak jelas dari tato di tangannya. Di sini si komandan juga menemukan sebuah benda berbentuk biji. Namun masih belum diketahui benda apa itu. Di sebuah tempat daerah Joseon, para warga sedang membicarakan orang-orang Pajeowi yang dibantai di Piesagun. Mereka beranggapan bahwa di hutan itu terdapat monster buas pemangsa manusia. Itulah mengapa tempat itu ditutup dan setiap orang yang berani masuk akan dianggap melanggar hukum. Sehingga selama 100 tahun terakhir tidak ada seorang pun yang berani memasukinya. Salah seorang juga menambahkan kalau di hutan itu terdapat tanaman penyembuh mujarab. Itulah mengapa banyak orang hendak ke sana. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tanaman pembangkit, dan mungkin banyak orang juga belum tahu betul soal efek dari tanaman itu. Beralih ke desa mata-mata yang tadi sempat kita bahas. Ini adalah desa di mana Asin tinggal. Walau warganya hidup seperti gelandangan, tetapi mereka tampak bahagia tinggal di sana. Suatu ketika, Asin ketahuan oleh ayahnya saat baru pulang dari Piesagun. Ia pun diceramahi habis-habisan untuk tidak ke sana lagi. 산삼인지는 모르겠지만
버려진 국시당에 그려진 풀이었는데 죽은 사람을 살린대요. Selain seorang ayah, ia juga mempunyai seorang ibu yang sakit parah. Itulah mengapa ia mencari tanaman penyembuh sampai ke hutan. Tetapi si ayah tetap melarangnya untuk kembali ke Piesagun. 그곳에 몰래 들어갔다가 걸린 자들 혓바닥이 잘리는 형벌을 당했지. Tubuh 15 orang Paceoi tadi akhirnya dipindahkan ke kamp militer Joseon. Diketahui bahwa luka gigitan di tubuh orang-orang ini didapatkan setelah mereka meninggal. Atau dengan artian lain, mereka bukanlah dibunuh oleh hewan buas, melainkan oleh manusia. Tubuh orang Paceoi tadi pun dibakar untuk menghilangkan jejak. Sementara di sisi lain, tampak prajurit Paceoi sedang mengawasi daerah si komandan. Kemudian si komandan mendatangi komisaris militer kerajaan. Ternyata ia tahu kalau pembunuh orang Paceoi tadi adalah si komisaris beserta pasukannya. Terbukti dari biji yang ditemukan tadi itu adalah aksesoris di topi komisaris. Si komisaris beralasan kalau ia melakukan itu karena orang Paceoi sudah melanggar aturan dengan masuk ke Piesagun. Namun si komandan menentang keras semua tindakan yang bisa memicu peperangan dengan suku Paceoi. 이 나라를 위태롭게 만드는 죄를 짓는다면 아무리 해원조씨 가문이라 하여도. Esoknya si komandan datang ke desa Mata-Mata. Para warga menyambutnya dengan hormat dan Ayah Hasin juga memberikan persembahan. Di sini si komandan memberitahu soal penemuan mayat tadi dan menyuruh Ayah Hasin untuk datang ke desa Paceoi, lalu menyebarkan berita palsu bahwa orang-orang Paceoi dibunuh oleh harimau. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat suku Paceoi tenang. Karena kalau mereka tahu bahwa pihak Joseon yang membunuh, hal itu bisa memicu peperangan dan meruntuhkan Joseon. Mengingat suku Paceoi mampu membentuk aliansi dengan suku Jurchen yang melahirkan 10.000 pasukan perang tak terkalahkan. Kembali ke Ayah Hasin yang hendak menyampaikan berita palsu tadi ke suku Paceoi. Hasin yang merasa khawatir berusaha menghentikan ayahnya. Ia juga menghasut si ayah untuk kembali ke suku Jurchen. Namun si ayah menolak, karena dahulu Raja Joseon pernah menyelamatkan si ayah dan warga di desanya saat ini. Sehingga ia ingin mengabdikan hidupnya pada sang raja. Keesokan harinya, kondisi Ibu Hasin semakin memburuk. Lebih parahnya lagi tidak akan ada tabib yang datang menolong. Di sini Hasin memutuskan untuk mengambil tanaman pembangkit di dalam hutan. Sementara itu, Ayah Hasin sudah sampai di desa Paceoi. Ia bercerita soal harimau berusia 1000 tahun yang tinggal di Piesagun. Ia pun menambahkan, kalau baru-baru ini ada orang Paceoi yang meninggal di mangsa harimau. Ada seorang prajurit Paceoi cuma bisa tertawa mendengar cerita itu. Orang ini juga berkata, kalau kau berbohong maka matilah kau. Suatu malam, komandan militer Joseon membuat sebuah siasat. Ia akan membawa prajuritnya untuk berpura-pura memburu harimau di hutan. Tidak lain adalah untuk meyakinkan suku Paceoi soal harimau pemangsa manusia tersebut. Aksi ini melibatkan beberapa warga Joseon dan tampak juga prajurit Paceoi yang menyelinap di antara mereka. Namun yang tadinya pura-pura malah jadi kenyataan. Komandan menemukan jejak kaki harimau, dan anehnya harimau itu malah mendekati warga Joseon yang memukuli besi. Hal ini cukup janggal. Seharusnya harimau menjauh karena tidak menyukai suara besi. Sementara itu para warga sudah berhadapan dengan harimau, dan ini adalah harimau zombie di awal film tadi. Tingkahnya pun sangat brutal dengan menghabisi beberapa warga Joseon. Lalu komandan serta pasukannya bergegas mengejar harimau itu. Begitu pula dengan beberapa orang Paceoi tadi. Mereka semua berlari sampai memasuki sebuah hamparan rumput luas. Di sini harimau itu semakin ganas dan membuat beberapa orang Paceoi harus tumbang. Tetapi untunglah si komandan bisa membunuhnya dengan sebuah tombak.
Setelah itu, orang Pacewi membelah tubuh harimau dan mendapati darahnya sudah hitam. Hal ini menandakan kalau si harimau sudah mati sejak lama. Orang Pacewi ini pun curiga. Ia bertanya di mana jasad saudara-saudaranya apabila benar dimangsa oleh harimau. Namun komandan menjawab bahwa ia tidak bertanggung jawab dengan orang yang meninggal di daerah terlarang. Tetapi orang Pacewi ini pun tetap curiga sambil mengancam akan balas dendam. Di tempat lain, Asin sudah menemukan tanaman pembangkit dan hendak kembali ke desanya. Sementara itu di desanya, adik Asin mengecek keluar rumah karena mengira kakaknya sudah pulang. Lalu tiba-tiba muncullah hujan panah api dari belakang. Ini adalah pasukan Pacewi yang dipimpin langsung oleh Aidagan. Dengan nafsu membunuh yang sangat tinggi, mereka bisa menghabisi warga desa dalam sekejap. Beberapa jam kemudian Asin sudah pulang ke desanya. Namun tempat tinggalnya itu sudah hancur lebur. Bahkan ia juga mendapati para warga termasuk keluarganya sudah digantung dalam kondisi mengenaskan. Tampak juga kalung milik si ayah tergantung di kaki seseorang. Sampai suatu hari Asin mendatangi kamp militer Joseon. Di sini ia tidak tahu kenapa warga di desanya dibantai oleh suku Pacewi. Ia pun meminta tolong pada komandan untuk membalaskan dendam pada Pacewi. Permintaannya pun juga tidak harus segera dilakukan. Mau tahun depan, 10 tahun lagi, atau 20 tahun sekalipun tidak masalah. Dan selama menunggu balas dendam itu terwujud, Asin akan mengabdikan hidupnya untuk komandan dan pasukannya. Komandan yang merasa iba lalu menyetujuinya. Setelah itu Asin hendak dibawa ke kandang babi. Dalam perjalanan, orang-orang memperhatikannya sebagai orang asing dari suku Jurchen. Ia akan tinggal di kandang ini sekaligus diminta untuk merawat beberapa babi. Ya, mau bagaimana lagi, hal ini terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Bisa dibilang Asin menjalani harinya di sini sebagai pembantu, seperti mengurus babi serta mencuci pakaian kotor para prajurit. Setiap gerakannya pun selalu diperhatikan oleh orang-orang di sana. 독하냐. 그 많은 시신들을 혼자 다 묻었대. Seiring berjalannya waktu, Asin juga latihan menggunakan panah, serta memata-matai kamp pasukan Pacewi. Singkatnya beberapa tahun berlalu dan Asin sudah dewasa. Tetapi ia masih mengerjakan tugasnya layaknya pembantu di sana. Satu hal yang tampak berbeda adalah orang-orang mulai menyukai Asin atau bisa dibilang nafsu. Sempat ada seorang prajurit menyelinap ke dalam kandang dan hendak melecehkannya. Lalu tiba-tiba disergap oleh Asin. Orang ini pun berkata kalau Asin tak akan selamat apabila membunuh prajurit Joseon. Tak goyah dengan tujuan awalnya, Asin terus berlatih panah sampai ia benar-benar menguasainya. Kemampuannya sebagai mata-mata pun juga meningkat. Sampai suatu malam saat Asin menyerahkan hasil pengintaiannya, ia melihat sebuah lemari milik komandan yang seperti terdapat sesuatu. Beberapa hari kemudian, komandan mendapatkan kabar buruk di mana Jepang membatalkan perdamaian dan perang bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itu, komandan mengerahkan pasukannya untuk membantu Joseon wilayah selatan, namun ia juga menyisakan beberapa orang untuk menjaga kamp. Di sini Asin diminta untuk terus memata-matai Pacewi lebih dalam lagi. Alhasil Asin langsung bergegas menuju kamp Pacewi. Ia pun melihat pasukan Pacewi baru saja meninggalkan kamp. Sehingga inilah saatnya untuk menyelinap masuk. Sampailah Asin di sebuah gudang. Ia pun bersembunyi untuk menghindari penjaga. Tampak penjaga itu memberi makan seseorang dengan tidak manusiawi. Lalu setelah penjaga keluar, Asin mendekati orang itu yang ternyata adalah ayahnya. Yap, ayahnya masih hidup dengan kondisi mengenaskan. Kedua kakinya putus dan ia pun diberi pasung yang bertuliskan mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri. Hal ini membuatnya tak bisa berhenti menangis. Sementara itu, si ayah terus mengucapkan kalimat, "Tolong bunuh aku." Seakan-akan ia sudah tidak mempunyai harapan untuk terus hidup dengan kondisi seperti itu. Sampai akhirnya,
Setelah itu Asin meninggalkan camp dengan sebuah kebakaran besar. Ia merasa ada kejanggalan, kenapa dahulu pihak Pak Jeowi sangat ngotot membunuh warga di desanya, dan mengapa aksi ayahnya sebagai mata-mata bisa ketahuan. Asin memutuskan untuk menyelinap masuk ke ruangan komandan untuk mencari informasi. Sasarannya adalah lemari milik komandan. Didapatilah sebuah gulungan di mana tertulis kalau suku Pak Jeowi sangat menginginkan sebuah tanaman di Piesagun. Sayangnya mereka ketahuan oleh komisaris lalu dibantai habis. Saat itu peperangan suku Pak Jeowi dengan Joseon nyaris pecah. Apalagi dengan bersatunya Pak Jeowi dengan Jurchen bisa saja membuat Joseon runtuh. Tetapi masalah bisa diselesaikan dengan mengorbankan salah seorang dari sebuah desa hina. Kemudian cerita flashback ke masa lalu. Tepat setelah harimau zombie dibunuh, orang Pak Jeowi ini memutuskan untuk balas dendam. Karena ia yakin kalau saudaranya sudah dibunuh oleh prajurit Joseon. Mendengar hal itu, si komandan langsung menghentikannya. Ia berkata memang benar kalau orang Pak Jeowi yang mati bukanlah dimangsa harimau, melainkan dibunuh oleh seseorang. Diberikanlah sebuah benda yang katanya ditemukan di TKP pembunuhan. Dan kalau kalian ingat, ini adalah benda persembahan ayah Asin sebelumnya. Bisa dibilang kalau si komandan membuat ayah Asin menjadi kambing hitam alias difitnah. Jadi sudah jelas kenapa desa Asin dibantai serta mengapa ayah Asin disiksa sedemikian rupa. Di sini emosi Asin memuncak. Ia pun teringat dengan tanaman pembangkit dan hendak menggunakan tanaman itu untuk balas dendam. Suatu malam ada seorang prajurit yang hendak melecehkan Asin lagi, tetapi ia malah menemukan sebuah tanaman lalu tiba-tiba dibunuh dari belakang. Prajurit ini pun keluar kandang dalam wujud zombie. Zombie ini sangat agresif dengan menerkam para prajurit yang berjaga satu persatu. Di tempat lain ada seorang prajurit yang hendak tidur, tetapi ia malah menemukan kejanggalan, di mana teman-temannya sudah meninggal, kemudian seketika berubah menjadi zombie. Dimulai dari serangan seekor zombie dan disusul zombie lainnya. Sementara itu di pusat camp, seorang prajurit menemukan temannya tergeletak dengan tanaman pembangkit di dahinya. Setelah itu sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi. Untunglah zombie ini berhasil dibunuh. Keadaan di camp makin tak terkendali karena jumlah orang yang terinfeksi zombie makin banyak. Lebih parahnya, para prajurit tidak bisa kabur karena dihalangi oleh Asin. Sungguh wanita ini berhasil membuat camp kacau balau. Ia bahkan membantu para zombie untuk menghabisi orang-orang menggunakan panahnya. Kemampuan berpanahnya ini sangat luar biasa. Tidak ada satupun anak panah yang meleset, bahkan yang bersembunyi sekalipun. Setelah dirasa semua prajurit telah meninggal, ternyata ada satu prajurit yang masih hidup. Tanpa pikir panjang, Asin memanah tangannya sampai tembus. Disusul dengan kedatangan zombie karena mencium darahnya dan langsung menerkamnya. Lalu Asin menyiramkan minyak ke kerumunan itu dan dibakarlah mereka semua. Esoknya, Asin kembali ke kandang babi tempatnya tinggal. Di sana sudah ada seorang prajurit yang disekap. Kemudian Asin pergi ke desanya dulu sambil menggeret sebuah karung. Ia berhalusinasi melihat para warga yang masih hidup sambil tersenyum kepadanya. Hingga sampailah Asin di rumahnya melihat keluarganya menyapa hangat. Namun tampak seekor bangkai rusa di sana dan seketika suasana berubah mencekam. Di rumahnya itu terdapat banyak zombie dirantai.
Ternyata selama ini Asin tidak mengubur mayat penduduk di desanya, melainkan malah menghidupkannya kembali menjadi zombie. Bahkan ia juga selalu memberi mereka makan karena dengan begini Asin tidak merasa kesepian. Setelah itu dibukalah karung tadi. Di dalamnya terdapat prajurit yang tadi disekap dan langsung diberikan pada para zombie untuk dimakan. Asin juga berencana mendampingi keluarganya setelah menghabisi semua Joseon, Pajeowi, serta sukunya sendiri Jurchen. Di suatu wilayah Joseon lain, Asin mendatangi tabib terkenal bernama Lee. Ia pun mengenalkan tanaman pembangkit sekaligus memberitahu cara menggunakannya. Sebelum jasad mulai membusuk, tanaman itu dihaluskan lalu diberi air liur, kemudian ditusuk ke dahi sedalam 3 mm. Alhasil mayat itu bisa kembali hidup dalam 2 jam kemudian. Sayangnya Asin tidak memberitahu efek samping dari tanaman itu. Ia ingin suatu saat nanti tabib menggunakan cara itu untuk menghidupkan orang mati di Joseon, sehingga terjadilah kehancuran oleh zombie. Beralih ke daerah camp Pajeowi di mana Asin hendak menyerang pasukan Pajeowi sendirian. Film ini pun diakhiri dengan tembakan panah dari Asin ke Aidagan serta pasukannya.